setelah berlatih sama Bapak gitu, Bapak banyak menceritakan masa dia latihan, kemudian masa-masa Mas Imam Kusupangat latihan segala macam. Kesimpulannya adalah bahwa eh, banyak sekali karya atau khasanah dari para sesepuh kita yang kemudian dihasilkan pada masa keemasan Esaterate, masa Mas Imam Kusupangat. Lalu kemudian setelah masa sekarang itu kemudian banyak dihilangkan. Lalu dari situlah kemudian kita punya ide untuk kemudian mendokumentasikan gitu. Nah, waktu itu alhamdulillah gitu saya merasa orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena sampai saat ini saya merasa saya bersyukur maksudnya dilatih oleh pelatih-pelatih yang hebat sehingga kemudian materi Esaterate itu hampir komplit saya dapatkan. Nah, termasuk senam masal ini yang Mas Aziz pegang. Oh, iya, iya. Nah, waktu itu kemudian Bapak meminta kemudian kalau ini tidak didokumentasikan, maka 10-20 tahun lagi ini akan hilang. Dan kalau hilang, maka satu-satunya yang bisa mendokumentasikan ini cuma orang Belanda. Oh, ya. Karena buku Belanda adalah buku yang paling komplit yang pernah terbit sampai saat ini. Nah, beliau cerita karena beliaulah yang kemudian yang mengajarkan dan memproduksi Ada bukunya buku kayaknya. Belanda itu. Nah, ini buku Belanda ini nanti beliau ini Bapak itu dengan beberapa sepuh yang mengajarkan beliau dan dibuatnya juga di sini beliau cerita. Dan kalau kita atau saya waktu itu ditunjuk sama tim tidak membuat atau tidak mendokumentasikan materi-materi yang langka tersebut, maka Hilang. yang pertama akan hilang, yang kedua ya nanti kita akan belajar sama dia. Iya. Nah, itu kan menjadi hal yang sangat lucu dan sangat yang miris lah gitu bahwa dahulu beliau dari Belanda datang ke sini belajar, tapi kemudian kalau ini kita tidak mendokumentasikan dengan baik, maka gantian kita yang ke sana belajar. Begitu. Nah, itulah pentingnya dokumentasi. Nah, berarti ini proyek ini menjadi lecutan buat Mas Kesno sendiri untuk bagaimana mendokumentasikan khasanah-khasanah setia hati yang lainnya dong. Betul. Nah, berarti sampai sekarang itu sudah membuahkan karya apa untuk Esaterate? Selain senam masal, bukan karya senam masal ya, istilahnya nih mendokumentasikan senam masal ciptaan Mas Imam Suyitno. Iya. Ada apa lagi itu selain ini? Ya, jadi saya tambahkan sedikit ya Mas. Maksudnya senam masalnya saya tambahkan sedikit. Sebenarnya memang jujur saja saya membuat karya. Jadi sebenarnya sebelum jadi senam masal begini, saya membuat secara pribadi senam masal itu. Ada di rumah buku aslinya. Itu karya saya sendiri, senam masal. Lalu kemudian untuk intern Komisariat UI Jakarta, Mas. Jadi bukunya besar gitu. Nah, itu kemudian saya bagikan sama beberapa pelatih saya. Nah, diantaranya sebenarnya Mas Giwanto yang saya bagi. Mas Giwanto itu sekarang ketua satu organisasi cabang Depok. Lalu Mas Giwanto kemudian melihat karya saya bagus, dia langsung merekomendasi ke Bapak, coba kirim satu buku untuk Pak Sakti Tamat. Sebenarnya awalnya dari situ kemudian Pak Sakti kemudian melihat ini karya yang harus kemudian diperbagus gitu. Dari situ jadi ada karya sendiri sebetulnya sebelum buku ini sebenarnya. Milik pribadi. Maksudnya intern Win dan itu pribadi saya memang saya buat sendiri fotonya segala macam gitu. Saya buat sendiri memang gitu. Kapan-kapan nanti bisa dilihat. Gitu. Oke. Lalu kemudian itu ada bukunya? Coba ada. Jadi ini ya buku pertama. Iya. Kebetulan ada di rumahnya Mas Sakti ini ya. Ini yang dibikin. Iya. Enggak saya buka, buat saya sendiri. Gitu ya. Ya, itu masih buku pertama. Lalu kemudian dari buku ini maka kemudian kita ulang kembali untuk pengambilan gambarnya lebih bagus dan kemudian dicetak jadi buku oleh ini
pusat, Pusat. seperti ini. Oke. Selain senam massal, saya membuat karya kedua untuk S1 kepengurusan yang sekarang ini ada pencak silat untuk penguatan karakter yang diperuntukkan untuk SD dan SMP. Oh ya. Gitu. Mm-mm. Nah, itu kebetulan sudah disetujui sama Diknas pada zaman Bapak Imam Nahrawi gitu. Jadi tapi karena itu sudah diakuisisi pusat, saya kurang tahu sejauh mana perkembangannya. Tapi yang penting memang dua buku ini itu memang sudah diakuisisi pusat, jadi saya menyerahkan segala perkembangannya oleh pusat. Oh ya. Nah, selain buku teknik tersebut, saya menganggap ini buku teknik gitu ya, buku teknik. Saya kemudian membuat buku keesaan, Mas, gitu. Memang keesaan ini saya buat ketika saya selesai pada tingkat 2, pelajaran tingkat 2, maka kemudian saya membuat beberapa buku keesaan. Nah, apa aja itu? Keesaan yang pertama itu adalah saya anggap sebagai skripsi saya pada kelulusan tingkat 2 itu sendiri. Judulnya yaitu Perspektif Spiritualisme terhadap Bahan Ajar Setia Terate. Itu adalah bahan ajar yang ditulis oleh Mas Willis. Nah, itu kemudian saya jadikan karya tulis saya sebagai bukti kelulusan saya di tingkat 2 tahun 2018. Dan itu konsumsi bisa untuk siswa, warga tingkat 1 atau khusus untuk warga tingkat 2 misalnya gitu? Umum, Mas. Umum. Baik tingkat 1, tingkat 2 boleh gitu. Itu umum gitu. Tapi untuk kalangan sendiri, untuk warga? Untuk warga. Oh ya. Ya, seperti itu. Lalu kemudian setelah itu saya diminta, waktu itu ada Sarasehan Nasional tingkat 2 seluruh regional. Waktu itu di Taman Mini di Sasana Adi saya lupa namanya tempatnya gitu. Lalu kemudian di regional 3 di Tangerang itu kebagian mengenai lambang. Lalu kemudian saya diminta oleh teman-teman untuk membuat tulisan mengenai lambang gitu. Lalu kemudian saya buat juga itu sebuah karya kecil tapi jadi buku, Mas. Gitu. Nanti, kecil tapi jadi banyak dong. Iya, jadi seperti ini juga tapi jadi khusus lambang gitu. Akhirnya buku itu dibawa ke regional 3, dimusyawarahkan, banyak diambil, akhirnya kemudian nanti dijadikan materi Sarasehan di Sarasehan Nasional di tingkat 2 di Taman Mini waktu itu. Itu karya saya yang kedua di buku kerohanian atau buku keesaan. Lalu kemudian karya ketiga itu saya menulis kepemimpinan atau Hasta Brata sebutannya, kepemimpinan pendekar setia terate. Hasta Brata terapan dalam kisah, sifat dan leadership para nabi. Gitu. Jadi kisah Hasta Brata ditarik ke kisah para nabi. Ya, gitu. Itu materi yang ada di tingkat 2 sebenarnya. Kenapa itu kok bisa tarikannya ke kisah para nabi? Kan mungkin selama ini kita tahu Hasta Brata, Sagina atau semacamnya itu kan kayak dari tokoh pewayangan kayak itu kan ya. Ataukah mungkin untuk menjawab pertanyaan atau kegelisahan warga-warga sekarang yang saya pikir untuk tokoh pewayangan itu masih susah, masih kurang begitu mengerti ya. Iya. Dibanding dengan kisah para nabi yang lebih familiar kayak gitu. Ya, memang betul itu. Sebagian maksudnya yang Mas Aziz bilang bahwa saya ketika mendapatkan materi itu hanya sekilas gitu, dan seolah-olah materi itu ya hanya sebatas syarat saja bahwa itu adalah pelajaran di tingkat 2 gitu. Padahal menurut saya materi itu
sangat bagus gitu. Dan ketika dilihat dengan apa kontekstual yang sekarang ini, pelajaran itu jadi kurang efektif gitu, kurang membumi gitu. Karena tadi betul bahwa itu diambil dari pewayangan segala macam gitu, sehingga kemudian orang tidak begitu mengenal gitu. Nah, dari situlah kemudian saya berinisiatif bahwa bagaimana caranya pelajaran ini bisa kemudian familiar gitu dan bisa Untuk generasi dimengerti milenial. secara sederhana ya untuk generasi milenial dan yang lain-lain gitu untuk ke depan gitu. Maka ya secara sederhana saya berkesimpulan bahwa orang pada zaman sekarang ya itu mengenal cerita Nabi itu seperti layaknya orang zaman dulu mengenal wayang gitu. Iya. Oh iya iya. Gitu. Jadinya ya sudah gitu. Akhirnya saya coba pelajari dan kemudian ya saya tulislah kemudian dalam karya tersebut gitu. Nah, awalnya itu konsumsi intern karena itu pelajaran tingkat 2 kan. Pikiran saya begitu. Lalu kemudian saya buat rapi, kemudian saya berikanlah materi itu ke Bapak waktu itu. Gitu. Waktu itu selesai bulan Ramadan waktu itu, tulisan saya itu tahun lalu. Sudah latihan tingkat 2? Iya sudah lulus, Sudah lulus. sudah selesai. Nah, itu kan karya ketiga itu, gitu. Sudah. Lalu kemudian saya kasih, maksud saya ditelaah, diperbaiki, terserah lah mau diapain gitu. Tapi alangkah kagetnya saya waktu itu kebetulan ada acara halal bihalal trust hati-hati di Taman Mini waktu itu ya. Tahu-tahu karya saya sudah dicetak, sudah beredar, sudah dicetak oleh beliau gitu kan. Kaget luar biasa saya, tapi saya juga nggak bisa ngomong apa-apa, pikiran saya gitu. Waktu itu karya itu saya kirimkan bukan hanya kepada Bapak waktu itu, jadi kepada Mas Taufik dan kepada Mas Willis selaku majelis luhur. Artinya saya pengen semua orang untuk bisa menelaah dan mengkritik atau memperbaiki apa saja, merevisi karya tersebut. Gitu. Berarti istilahnya luar biasa penghargaan Mas Sakti terhadap karya ya? Ya, saya pikir begitu. Sampai sebegitunya. Sebegitunya. Sebegitu kagetnya waktu itu saya. Dan nggak cuma intern, kalau Trust Setia Hati itu kan nggak cuma intern SC Terhati. Itu lintas setia hati yang ada. Iya. Nah, saya sempat khawatir sebenarnya waktu itu ya. Tapi ketika pada acara itu kebetulan saya juga diundang dan suruh datang, saya dipanggil oleh Mas Willis waktu itu. Ya, disitulah kemudian sebenarnya hilang kegelisahan saya juga. Saya pikir apakah ini diperbolehkan atau tidak begitu. Saya dipanggil oleh Mas Willis. Lalu saat itu mungkin Mas Willis sudah baca karya saya itu bagaimana, saya kurang tahu. Tapi waktu itu saya diminta untuk meneruskan. Silakan teruskan saja gitu, seperti itu. Jadi seolah-olah ada pengesahan lah gitu dari beliau selaku majelis luhur. Iya, seperti itu. Jadi kesimpulan saya waktu itu sama Bapak dibagikan gitu ya. Artinya wallahu alam mungkin bagi dia ya sudah nggak masalah, silakan aja. Kemudian saya bertemu dengan Mas Willis dan kemudian ada statement seperti itu, ya sudah mau ya menurut saya ya sudah, berarti kan sudah layak gitu. Iya. Dikonsumsi gitu kan gitu, seperti itu. Itu ceritanya. Akhirnya kemudian waktu itu karena saya beranggapan awalnya saya buat untuk kalangan tingkat 2, ya ini jadi nggak jadi gitu, karena sudah menjadi konsumsi Trust Setia Hati. Iya. Dan memang kemudian ketika saya skopnya lebih luas lagi berlanjut mengetahui beberapa Trust Setia Hati juga ternyata pelajaran itu ada dan nggak ada masalah ternyata. Ternyata itu juga dipelajari oleh mereka. Dipelajari oleh mereka dan ya biasa saja sebenarnya gitu ya. Seperti itu. Ya dari situ sebenarnya lalu kemudian karena sudah seperti itu kondisinya gitu kan, itu disetujui dan biasa saja oleh mereka, para sesepuh segala macam. Ya akhirnya menjadi konsumsi publik sebenarnya gitu. Dan saya rasa kalau dibuka di internet atau di googling, Anda googling juga sebenarnya juga hal yang sudah
lama di Lumrah. posting dan lumrah gitu, seperti itu. Udah banyak yang membahas itu ya. Sudah membahas itu. Akhirnya Ah, ya saya persilakan saja untuk kemudian orang oke. untuk kemudian membaca. Itu. Oke. Next. Ada karya apa lagi tuh? Karya keempat terakhir itu yang baru terbit kemarin, Ah. Risalah Setia Hati. Itu karya terakhir di buku Keesaan. Jangan Saya- terakhir dong. Oh ya, maksudnya ya itu karya keempat sebenarnya Iya. kalau mau dilihat itu ya Risalah Setia Hati itu. Hmm. Membahas beberapa materi gitu yang sering diperbincangkan orang. Gitu. Konsumsi untuk Lagi-lagi umum, alhamdulillah. Umum, Silakan alhamdulillah. aja. Jadi kita bisa, yang penting kita sudah dikecer dalam lingkup persaudaraan setia hati Terate. Iya. Terate. Oke. Nah, tadi saya lihat Mas Krisna juga sempat main karambek. Hmm. Ah, apa di balik karambek itu sebenarnya? Iya. Nah, dengar-dengar juga Mas Krisna itu sempat bikin materi jurus karambek. Iya. Nah, gimana ceritanya itu? Iya. Ada motivasi apa kok sampai bikin materi jurus karambek? Apakah materi kita kurang lengkap atau gimana yang sudah sebanyak ini kayak gitu? Ceritanya gimana? Iya. Awalnya itu waktu melatih sebenarnya beberapa tahun yang lalu di Komisi 1 Jakarta itu ada seorang siswa yang baru masuk kemudian bertanya kepada saya, Mas, apakah senjata yang ada di lambang itu diajarkan oleh kita gitu. Maksudnya dia sebagai orang baru masuk di Esa Terate, apakah nanti saya mendapatkan pelajaran semua senjata yang ada di lambang gitu. Waktu itu saya jawab iya gitu. Waktu itu saya jawab iya gitu. Yakin iya? Iya, karena saat itu saya berpikir saya 80% bisa menguasai senjata yang ada di lambang gitu. Lalu kemudian lama-lama saya pikir, beberapa tahun saya pikir saya berkesimpulan bahwa saya itu belum menguasai kerambik gitu. Kalau yang lain menurut saya masih bisa mirip-mirip gitu ya. Misalnya kalau toyak saya bisa, belati saya bisa, segala macam. Golok juga bisa gitu kan. Kalaupun trisula senjatanya yang mirip dengan golok bisa dipelajari segala macam gitu. Nah, ini beda ini Nah, masalahnya. Cara makanya- megangnya pun beda gitu. Hanya kerambiklah yang kemudian menjadi senjata yang cukup unik karena berbeda dengan yang lain gitu, seperti itu. Ya, itu yang pertama alasan saya ketika ditanya itu. Nah, alasan kedua adalah yaitu ketika saya berlatih dan belajar sama Bapak Sakti Tamat gitu. Beliau menceritakan sejarah Pak Irsat gitu. Bagaimana beliau menyempurnakan jurus. Kemudian bagaimana beliau Pak Irsat juga membuat banyak senjata di Esa Terate itu. Seperti itu. Maksudnya dibuat jurusnya senjata segala macam. Itu sebenarnya beliau juga buat gitu. Tapi mungkin era-era sekarang tidak diajarkan gitu. Sehingga Ada bukti sejarahnya itu. ya ada bukti sejarahnya gitu. Jadi pada masa Pak Irsat misalnya jurus 24, 21, 24 sampai 24 itu jurus pedang itu Pak Irsat yang menyempurnakan gitu. Sehingga saya berlatih di garasi beliau pakai pedang gitu sama beliau sama Bapak Sakti, kemudian diperlihatkan ketika saya praktekkan sehingga Diperlihatkan oleh Pak Sakti. ya sama saya juga menggerakkan maksudnya ini jurus pedang seperti ini. Jurus 24, 23, 24 gitu. Nah, dari situ saya mulai tahu gitu. Ini adalah basic saya kemudian membuat keramik. Lalu kemudian Pak Sakti juga menceritakan mengenai sejarah Mas Imam. Jadi salah satu ngendikannya Mas Imam, perkataan Mas Imam adalah bahwa materi di Esa Terate itu tidak boleh dikurangi, tapi kamu boleh menambahi. Nah, gitu. Gitu ya? Itu. Jadi berdasarkan alasan itu dan pengalaman itu kemudian saya membuat itu, membuat ini. Nah, basicnya saya ambil dari Pak Irsat, ya, yang Bapak ceritakan kepada saya bahwa Pak Irsat menyempurnakan jurus dan membuat jurus senjata
itu berdasarkan jurus awal dari Pak Harjo Utomo. Jadi dia tidak merubah. Jadi semua basic dasar yang dibuat oleh Pak Irsad, termasuk senam dasar, adalah jurus. Gitu. Maka dari situ ya saya juga akhirnya mengambil rumus dan metode Pak Irsad juga. Gitu. Yang kedua adalah tadi ngendikannya Mas Imam bahwa kita boleh menambah. Jadi kemudian saya berinisiatif untuk kemudian membuat jurus kerambik. Sebenarnya ada cerita atau informasi sebenarnya bahwa jurus kerambik itu sebenarnya sudah dibuat. Gitu. Oleh Kadang Esa Terate. Kadang Esa Terate betul. Mas Bambang Dwi Tunggal lah sebenarnya. Udah pernah bikin? Sudah pernah buat. Maksudnya saya nggak tahu dia yang buat atau yang mana, tapi itu pernah dibuat. Gitu. Nah itulah yang membuat akhirnya kemudian sejarah itu hilang. Maksudnya sejarah senjata itu hilang. Artinya itu pernah dibuat ternyata. Gitu. Karena yang mengkonfirmasi saya adalah orang di luar Esa Terate. Ketika dia melihat saya, maksudnya melihat saya bergerak jurus itu, kemudian dia beranggapan ini mirip jurusnya Esa. Nah gitu. Gitu. Tapi Mas Kesno sempat lihat jurus mereka keramik? Tidak pernah. Makanya di sini saya jelaskan. Murni buat karya dari Mas Kesno sendiri? Iya. Maka dari situ saya jelaskan. Mohon maaf, saya tidak pernah melihat jurus kerambik dari SH. Gitu. Jadi basic saya itu cuma jurus kita ini. Jurus Esa Terate gitu. Maka saya buatlah itu. Gitu. Jadi saya juga bilang sama beliau itu, warga dari Esa yang lain itu, bahwa ya kalau sama ya saya nggak tahu gitu. Dia bilang sudah dipatenkan gitu. Sebenarnya kalau sama berarti ya bener ini. Ya Allah alam. Dia bilang sama, karena dia bilang itu sudah hak patennya PSHH gitu. Saya nggak mau nyebutkan gitu. Dia menyebutkan langsung sebuah nama besar, itu nama besar Pak, gitu. Ya saya nggak tahu, saya bilang saya nggak pernah melihat, karena ya kalaupun sama, ya artinya memang kan semua berasal dari jurus, jadi wajar saja kalau sama. Menurut saya begitu. Iya. Kira-kira begitu. Oke. Jadi total yang dibuat itu sampai jurus berapa? Ada hitungannya kah? Iya, ada hitungannya. Jadi awal saya buat jurus kerambit itu 25. 1 sampai 25. Iya, 1 sampai 25. A, B, C apa satu aja? Satu saja. Tapi dengan apa namanya? Dengan ragam gerak dari atas sampai bawah. Gitu. Lalu ketika saya konsultasikan ke Bapak, ke Pak Sakti Tamat, dirasa bahwa gerakan dan jurusnya terlalu banyak dan cukup sulit gitu ya. Jadi akhirnya kemudian saya ringkas dan saya sederhanakan. Kemudian beberapa jurus itu karena kesederhanaan itu akhirnya mau tidak mau beberapa jurus digabungkan menjadi satu, sehingga ya terbentuklah 15 jurus yang sekarang gitu, Mas. Kemudian nasib atau follow up dari kerambik itu tadi, jurus kerambik itu tadi seperti apa? Ya, kalau soal follow up ini mungkin agak beda dengan senam masal atau karena senam masal itu udah kalau nggak salah udah jadiin materi baku saat Mubes tahun 81 dan 85. Itulah. Kalau ini kan sepertinya baru ya. Iya. Setelah Parapatan Luhur berarti ya? Iya, setelah Parapatan Luhur. Jadi belum berani istilahnya untuk diajarkan secara wajib ke siswa atau warga. Kalau di Komisariat UIN Jakarta tempat saya, mereka sudah berlatih Pak, sudah selesai. Putihnya ini mereka mampu. Maksudnya bukan jadi pelajaran wajib karena belum jadi materi inti yang dibakukan secara Mubes atau Perapatan Luhur kayak gitu ya? Betul. Ini hanya sebatas tambahan dan mungkin yang mau saja untuk belajar. Iya. Ada harapannya? Mungkin ke depannya? Ya memang tadi ini memang tidak seperti buku senam masal dan buku
Pencaksilat sebagai penguatan karakter, buku saya yang kedua itu. Ya untuk khusus materi buku keesan maupun buku teknik atau jurus keramik ini memang saya melihat bahwa ini hanya pengembangan gitu ya. Harapan saya sebenarnya memang ya kalau memang syukur-syukur organisasi mau untuk kemudian menambahkan ini sebagai materi kurikulum pelajaran ya silakan aja. Boleh ya? Boleh saja gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Bagi saya yang penting alasan saya tadi dua hal yang di depan. Ketika ditanya orang, saya mampu menjawabnya dengan bukti. Ditanya itu senjata yang dilambang, apakah Anda bisa? Saya jawab bisa. Artinya bisa apa? Ada buktinya, yaitu jurus gitu. Iya. Yang kedua, kalimat Mas Imam Kusupangga tadi bahwa kita nggak boleh ngurangi materi SH-Trate, tapi kita boleh nambahi gitu. Jadi itu alasan saya jadinya. Ekspektasi juga seperti itu saja, nggak terlalu muluk-muluk dan jauh-jauh gitu. Silakan kalau mau belajar ya silakan gitu. Iya. Nggak juga ya nggak apa-apa, yang penting kita sudah membuktikan bahwa kerambit itu bisa digunakan sebagai jurus gitu. Oke. Jadi memang tidak menutup kemungkinan untuk kadang-kadang SH lainnya kita nggak hanya menerima materi ini doang, tapi kita bisa mengembangkan sebenarnya. Iya, betul. Oke, terima kasih. Mungkin kali ini cukup ya perbincangannya karena sudah larut malam sekali. Jam menunjukkan jam 11 kurang 2 menit lagi. 11 malam kita di rumah orang. Terima kasih Mas Kisno atas waktunya sama-sama. Dan juga ceritanya luar biasa sekali. Saya sangat berkesan dengan karya-karya Mas Kisno. Semoga mendapat apresiasi yang lebih dan juga menjadi semangat untuk kadang warga Setiahati yang lain untuk juga berkarya sesuai bidangnya masing-masing, kemampuannya masing-masing. Demikian, apabila kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika Anda belum subscribe, tolong subscribe channel ini untuk terus berkembang dan juga like, share ke seluruh kadang SH lainnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersama. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu kita bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar kamu dapat notifikasi video terbaru kita.